Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dr. Yulia Harni. Saya dokter Puskesmas Malideman Talang-Ara dan saya juga dokter penanggung jawab di klinik Al-Azhar yang berada di Desa Pulai Payung, Kecamatan Ipu. Saat ini menghimbau kepada masyarakat Malideman dan sekitarnya dan masyarakat Desa Pulai Payung dan sekitarnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena kita tahu pada saat ini kita sedang menghadapi musim hujan dan kita tahu pada musim hujan akan terjadi peningkatan penyakit demam berdarah, di mana penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, sebelum kita membahas tentang demam berdarah, pertama kita harus kenal dulu dengan si nyamuk Aedes aegypti. Gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus Dengue yang bisa menimbulkan penyakit DHF yang kita sebut sebagai Dengue hemorrhagic fever atau yang kita kenal dengan sebutan demam berdarah. Dan demam berdarah itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dan penderita yang mengalami demam berdarah, dia akan mengalami 3 fase. Fase demam, fase kritis, fase penyembuhan atau fase pemulihan. Dan fase demam itu sendiri adalah fase demam, pasien akan mengalami demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang berlangsung selama 2-7 hari. Selain itu, pasien juga akan mengalami beberapa gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, sakit tenggorokan, kemudian serta nyeri otot, nyeri tulang dan sendi, dan timbul bintik-bintik merah pada kulit. Biasanya pada fase ini dokter akan memantau jumlah kepingan trombosit. Kemudian pada fase kritis dimulai dalam 3-7 hari sejak demam dan berlangsung selama 24-48 jam, yaitu pada hari ketiga sampai hari kelima. Biasanya pada fase ini pasien merasa dirinya telah sembuh karena suhu tubuhnya sudah mulai turun dan merasa normal, padahal justru pada fase ini fase yang paling berbahaya karena kemungkinan akan terjadi pendarahan dan kebocoran plasma darah yang menyebabkan shock dan berpotensi mengancam nyawa karena terjadinya penurunan trombosit. Sehingga pada fase ini cairan tubuh penderita harus dipantau dengan ketat. Yang ketiga yaitu fase pemulihan. Setelah melalui fase kritis, pasien akan memasuki fase pemulihan, yaitu fase ini akan terjadi 48-72 jam setelah fase kritis. Pada fase ini cairan yang keluar dari pembuluh darah akan kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Oleh karena itu sangat penting menjaga cairan yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya pada fase ini kadar trombosit akan meningkat dengan cepat hingga mencapai angka 150, dan kita tahu bahwa angka trombosit normalnya 150 sampai 450. Dalam penanganan DBD sebenarnya tidak ada pengobatan khusus yang dapat diberikan. Di sini memang disarankan pasien untuk lebih banyak istirahat dan banyak minum air putih agar tidak terjadi dehidrasi. Dan bagi pasien yang mengalami demam tinggi sangat dianjurkan untuk konsultasi ke dokter yang menanganinya.